Kalau kita mau belajar mengenai karunia pelayanan di gereja, maka perlu kita mengenal dulu gereja. Gereja itu apa? Dan gereja itu siapa? Dua kata yang ditanyakan. Apa? Itu berarti berkaitan dengan organisasi. Kalau siapa? Itu berkaitan dengan organisme. Saya akan bahas terlebih dahulu berkaitan dengan organisme, yaitu gereja adalah saya secara individu yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib oleh pekerjaan Roh Kudus, di mana saya menjadi tubuh Kristus. Saya bait Roh Kudus, saya tiang kebenaran. Saya secara individu adalah saksi Kristus. Dan juga secara organisme artinya komunal, yang berarti umat. Saya tidak sendirian karena ada banyak orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib di dalam Kristus, oleh Roh Kudus disatukan dengan Kristus, oleh Roh Kudus mengenal Kristus, dan oleh Roh Kudus saya menjadi milik Kristus, milik Bapa. Sebagai individu, saya gereja yang sudah mengalami lahir baru. Sebagai komunitas, saya adalah orang-orang yang hidup di dalam persekutuan dengan orang percaya di seluruh dunia sepanjang zaman segala abad. Tentunya saya memiliki pengakuan iman yang sama dengan seluruh anggota gereja tubuh Kristus di seluruh dunia sepanjang zaman. Itulah gereja secara organisme. Dan di antara individu dan komunal, untuk menata, mengatur, melayani komunal, maka individu-individu itu ada yang dipanggil secara khusus, diurapi, diutus. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru dijelaskan ada namanya pejabat gereja. Pejabat gereja ini dikaruniai oleh Kristus untuk memimpin gereja, menyelenggarakan ibadah, melaksanakan pelayanan koinonia, diakonia, marturia. Nah, ketiga model pelayanan gerejawi ini diselenggarakan oleh gereja, tetapi ada pemimpinnya, para pejabatnya yang mengatur. Siapakah para pejabatnya? Dalam Efesus pasal 2 dan pasal 4 sudah dijelaskan, ada namanya nabi, ada namanya rasul, dan penginjil, dan gembala, dan pengajar. Ini adalah karunia-karunia jabatan yang diberikan kepada seseorang yang dipanggil, diutus secara khusus. Nabi sudah tidak ada lagi karena perjanjian lama sudah lengkap. Rasul sudah tidak ada lagi karena perjanjian baru sudah lengkap. Hanya 3 jabatan gerejawi yang dikaruniakan setelah Alkitab lengkap, yaitu penginjil untuk membawakan kabar baik kepada banyak orang, ke segala bangsa, ke segala tempat. Gembala untuk memimpin umat Allah sebagai domba-domba yang akan mengikuti aturan Kristus, dan pengajar akan mendidik jemaat di dalam kebenaran. Nah, ketiga jabatan gerejawi ini di dalam konteks saat ini disebut pendeta atau rev. Mereka yang diutus, dipanggil untuk menjadi pejabat gereja sebagai rev, sebagai pendeta. 3 jabatan yang melingkupi mereka: penginjil, gembala, pengajar. Walaupun nanti ada pendeta-pendeta yang lebih menekankan kepada pengajar, ada pendeta-pendeta yang mendekatkan fokus kepada gembala, bahkan ada pendeta-pendeta yang fokus untuk penginjil. Nah, ini karunia pelayanan. Karunia pelayanan dari Kristus. Ini penting untuk membedakannya. Dan ini tujuannya jelas untuk membimbing, mengarahkan, mengatur, menata kehidupan jemaat. Di dalam komunal gereja, selain pejabat gereja, maka kita tahu seluruh komunal gereja ini dalam hubungannya dengan pejabat gereja menyelenggarakan
Pertama, koinonia. Koinonia. Yang kedua, diakonia. Yang ketiga adalah marturia. Koinonia ini ibadah. Diakonia ini pelayanan sosial, internal maupun eksternal. Marturia ini adalah penginjilan dan misi. Nah, ketiga ini mesti ada di dalam komunal gereja. Dan itu dipimpin oleh para pejabat gereja. Itu secara organisme. Dan tidak bisa terlepas di dalam Kisah Para Rasul, sangat jelas sejak gereja berdiri dan hadir dalam sejarah penebusan, maka ada organisasi. Ada organisasi. Nah, organisasi ini berkaitan dengan organisme. Apa saja isi organisasi gereja? Tentu yang pertama adalah berkaitan dengan sistem pemerintahan gereja. Sistem pemerintahan gereja. Ada episkopal, ada presbiterian, ada yang namanya kongregasional. Yang lain-lain itu tambahan seperti gereja lokal, gereja-gereja yang sifatnya tambahan. Episkopal itu satu keuskupan atau satu kepausan atau satu kepemimpinan yang mengatur menata semuanya. Presbiterian itu kepemimpinan kolegal. Jadi ada beberapa pendeta, ada beberapa hamba Tuhan yang memimpin seluruh pelayanan komunal. Dan kongregasional itu adalah jemaat yang memilih siapa yang akan menjadi pemimpin. Ini sistem pemerintahan gereja. Jadi sistem pemerintahan gereja itu menjadi dasar untuk para pejabat gereja yang diberikan karunia pelayanan oleh Kristus melakukan pelayanan. Paus memimpin liturgi. Bisa jadi uskup dan kardinal memimpin diakonia. Dan para misionari bisa juga melakukan pelayanan marturia. Nah, ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, dapat dibedakan, tidak bercampur, tapi harus tahu susunannya. Nah, bagaimana sistem pemerintahan gereja ini terjadi? Apa yang terjadi pada sistem pemerintahan sehingga bisa disebut episkopal, presbiterian, kongregasional? Maka ada namanya berbagai denominasi atau bagian yang secara organisasi harus terpisah-pisah. Ini namanya denominasi. Denominasi, entah Katolik. Katolik itu ada Katolik Ortodoks, ada Katolik yang Koptik, ada Katolik Rusia, ada Katolik yang lain. Protestan pun ada beragam, dan kemudian nanti dipecah lagi ada Metodis, dipecah lagi ada Calvinis, ada Lutheran, ada Zwingli dan sebagainya. Jadi ada denominasi dalam setiap sistem pemerintahan gereja. Apa yang mempengaruhi terciptanya denominasi? Yang pertama pengaruhnya karena teologi. Teologinya itu mempengaruhi. Kalau Lutheran pasti sistem pemerintahannya episkopal. Dan tentu para pejabatnya akan menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan berlaku di sini. Lalu, apalagi yang membedakannya, yaitu misi. Ini juga berkaitan dengan teologi. Kalau misinya itu ke Tanah Papua, lahirlah di sana gereja GKI Tanah Papua misalnya. Maka kalau kita perhatikan kata GKI Tanah Papua, seolah-olah itu Calvinis. Padahal secara teologis Lutheran. Misalnya seperti itu. Misi daripada Munson Liman lalu diteruskan oleh Nomensen dari gereja Lutheran di Jerman, maka gereja HKBP itu sistem pemerintahannya episkopal. Dan pemikiran teologinya Lutheran. Berakar dari misi sehingga ada gereja HKBP tapi Lutheran. GKI Tanah Papua Lutheran. Jadi para misionari menentukan warna dari denominasi dan pemikiran teologi. Dan itu berkaitan dengan pejabat gerejanya. Yang ketiga adalah karena politik. Denominasi karena persoalan politik internal maupun politik negara. Di daratan Tiongkok, gereja ada dua bagian besar. Pertama, gereja yang dikuasai, dikendalikan negara.
supaya tidak bertentangan dengan kebijakan negara dan arah politik negara, tapi ada juga gereja yang di bawah tanah. Ini biasanya kaum Injili, orang-orang Pentakosta karismatik, orang Calvinis, orang Lutheran yang pasti tidak mau dikendalikan oleh negara. Mereka punya sistem pemerintahan sendiri, tidak berada di dalam pemikiran daripada negara. Secara politik jadi terpecah itu. Kalau yang tampil ke permukaan itu biasanya gereja-gereja di bawah pengawasan negara ketat. Itu di daratan Tiongkok. Beda dengan di Taiwan. Tetapi di negeri kita tidak ada gereja yang hadir secara politik. Walaupun secara historis pernah ada, misalnya GPIB. Itu kan terselenggara ada karena ada orang-orang Belanda yang ingin beribadah. Tetapi sudah melakukan pernikahan dengan orang-orang pribumi. Lalu hadirlah gereja-gereja yang sebenarnya untuk menampung atau membangun sebuah persekutuan orang-orang dari Belanda dan sebagainya yang sudah ada di Indonesia, di Nusantara ini sebagai pedagang, tentara dan sebagainya. Maka lahirlah gereja. Nah, gereja itu asal usulnya adalah politik dagang. Asal usulnya adalah politik kolonialisme. Namun belakangan setelah Indonesia merdeka, setelah negeri ini punya pemerintahan sendiri, pemerintah tidak ambil alih menjadi sebuah gereja di bawah negara, tapi berdiri sendiri. Tetapi sudah ada tradisinya, maka gereja-gereja seperti itu muncul dan terus berkelanjutan. Jadi di sana tidak dimulai dari persoalan misi, walaupun nanti ada para misionari dan hamba Tuhan yang diutus dari gereja-gereja Belanda, tetapi juga ada persoalan politik yang paling penting. Dan yang terakhir adalah yang garis besarnya denominasi karena persoalan uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Biasanya orang bisa bersembunyi dengan istilah ini etnis saya, ini giliran saya, tapi ujung-ujungnya sebenarnya uang. Karena dengan jabatan gerejawi, persembahan itu paling tidak dia dapat. Dan banyak hal yang terjadi konflik-konflik dalam gereja itu karena uang, bukan persoalan teologi, bukan persoalan yang berkaitan dengan pemikiran. Seperti misalnya, mengapa ada gereja Protestan? Itu sudah pasti muncul karena persoalan teologi pada abad ke-15, di mana Martin Luther memberikan sebuah tesis 95 tesis itu untuk mengkoreksi sebenarnya pengajaran gereja, tetapi gereja belum bisa menerima pada waktu itu. Dan akhirnya terjadi gerakan reformasi. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Sama ketika gereja-gereja yang sudah sangat terbuka dan bebas akhirnya menimbulkan suatu perpecahan teologi liberal karena mereka ingin menafsir menurut kacamata filosofis, antroposentris, maka muncullah gereja-gereja liberal. Nah, gereja-gereja liberal di Jerman melahirkan banyak pemikir-pemikir liberal. Dampaknya tahun 1900 akhir muncullah suatu gerakan untuk mengembalikan kepada sistematika kehidupan bergereja, maka lahirlah gereja Metodis, gereja yang akan membawa kembali Injil. Namun karena sangat metodis, sangat metodologisnya muncul, maka ada satu keinginan untuk membuat gerakan baru. Maka muncullah gereja Pentakosta dan seterusnya. Jadi itu sejarah gereja. Jadi denominasi itu berkaitan dengan apa? Misi, kemudian politik, uang, dan teologi. Nah, 4 itu menjadi hal besar. Nah, pejabat-pejabat gereja berkaitan dengan ini. Karunia-karunia pelayanan juga berkaitan dengan ini. Selain itu, di dalam organisasi juga selalu ada yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Gereja memiliki sebuah prinsip administrasi yang baik. Tidak sembarangan pindah gereja, pindah denominasi, mesti diadministrasikan. Ini perlu dan penting supaya ada pertanggungjawaban. Kita bisa bergereja di hari Minggu ke gereja mana saja, tapi kita member dari denominasi apa? Itu perlu supaya pejabat gereja bisa langsung mengerti pelayanannya, apa yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir adalah yang berkaitan dengan bagian pelayanan komunal. Jadi ADRT ini bicara tentang legalitas. Kalau di sini bicara tentang spesial pelayanan. Nah, di dalam konteks ini yang akan saya perdalam pengertiannya. Dalam konteks pelayanan, selain para pejabat gereja, jadi ada pejabat gereja, saya taruh di atas. Para pejabat gereja ini
memimpin seluruh proses pelayanan. Tetapi di balik ini ada tiga bagian di dalam setiap komunal. Pertama, namanya majelis atau pengurus. Majelis atau pengurus. Yang kedua, ada yang namanya aktivis. Jadi majelis ini menjadi bagian bersama dengan pejabat. Nah, nanti di dalam pengaturan sistem pemerintahan, kalau dia presbyterian, maka majelis itu menjadi di sini juga disebut tua-tua. Ini di dalam presbyterian. Tetapi kalau dia kongregasional, majelis menjadi pengurus. Ini dua hal yang berbeda. Tua-tua bisa menggantikan pendeta, padahal dia bukan orang yang diorden menjadi pendeta. Tapi kalau pengurus, dia bersifat administratif dan pengorganisasian belaka, yang mengatur siapa liturgis, siapa pianis, siapa aser, kolektan, pendoa syafaat, siapa yang menerima tamu dan sebagainya. Itu kaitannya dengan majelis kepengurusan. Aktivis bisa jadi adalah anggota majelis, tapi lebih kepada subpelayanan. Subpelayanan ada 4. Sekolah minggu. Jadi ada guru-guru sekolah minggu yang bukan majelis, tapi juga bisa jadi anggota majelis. Yang kedua adalah remaja pemuda. Remaja pemuda. Yang ketiga adalah untuk lansia atau seterusnya dan masalah sosial dan seterusnya. Nah, ada bagian ketiga yang sering kita abaikan dalam konteks dulu, tapi sekarang sudah menjadi bagian daripada teknis. Apa saja, audio, video, audio visual. Mereka mesti juga dikendalikan, dipimpin, diarahkan oleh. Nah, pada konteks yang inilah, yaitu pada konteks 3 bagian atau 4 bagian ini yang besar, disinilah Roh Kudus memberikan karunia pelayanan. Pejabat-pejabat juga punya karunia pelayanan. Pejabat-pejabat gereja itu punya karunia pelayanan, seperti khotbah, bermazmur, memainkan musik, dan karunia yang lainnya. Namun untuk yang komunal, di dalamnya ada majelis, aktivis, tua-tua, teknis, perlu juga karunia-karunia pelayanan. Apa tujuannya? Untuk membangun jemaat, komunitas orang Kristen semakin serupa dengan Kristus, memiliki satu identitas Kristen seperti Kristus. Jadi dalam bagian karunia-karunia pelayanan dalam gereja di sini, selalu orang Kristen yang secara individu diberikan karunia pelayanan oleh Roh Kudus, dan dia ada di dalam komunal karena dia anggota gereja, maka didorong oleh Roh Kudus, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan pelayanan, entah sebagai majelis, entah sebagai aktivis, entah sebagai guru sekolah minggu, entah sebagai pembina remaja, entah sebagai pembina lansia dan pelayanan sosial lainnya, atau secara teknis. Dia bisa mendapatkan karunia pelayanan kalau Roh Kudus mengaruniakannya. Jadi tidak mungkin ada jemaat yang tidak diberikan karunia pelayanan oleh Roh Kudus di dalam gereja. Kecuali orang itu tidak mau melayani, kecuali orang itu hanya sekedar datang pulang, tidak ada satu keinginan dan kerinduan, orang itu tidak akan terlibat di dalam pelayanan, maka tidak mungkin diberikan karunia pelayanan oleh Roh Kudus. Jadi ini lebih spesifik lagi. Kalau kita membahas karunia pelayanan secara universal, kita sudah bahas berbagai-bagai karunia pelayanan, baik itu khotbah, kemudian menafsir mimpi, menafsir bahasa lidah, atau mengusir setan, mengadakan mukjizat dan sebagainya. Itu secara universal. Tapi tujuannya untuk membangun jemaat. Bagaimana mengujinya? Di dalam jemaat. Itu sebabnya tidak perlu ada karunia-karunia pelayanan di dalam gereja yang perlu dipertahankan atau itu diajarkan. Karena karunia pelayanan bukan untuk diajarkan. Karunia pelayanan adalah untuk dioptimalkan fungsinya di gereja. Nah, di dalam karunia pelayanan ada 3 kategori. Dalam karunia pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan gerejawi, ada 3 kategori. Kategori pertama adalah karunia pelayanan yang tetap. Jadi karunia pelayanan pertama itu yang tetap.
Yang tetap berarti tidak akan ada pergeseran, perubahan, itu tidak mungkin tidak ada dalam gereja. Yaitu apa? Karunia berkhotbah. Jadi para pejabat gereja, orang-orang yang dipanggil secara khusus, diutus, diurapi untuk memimpin gereja, dia diberikan karunia berkhotbah. Karunia sungguh-sungguh untuk menjelaskan firman, mengajarkan firman, dan memberikan contoh-contoh bagaimana hidup di dalam firman. Itu karunia berkhotbah. Karunia itu karunia tetap. Karunia yang tidak mungkin tidak ada di dalam gereja. Karunia itu bisa diberikan kepada guru sekolah minggu. Karunia itu bisa diberikan kepada pembina remaja. Karunia itu bisa diberikan kepada majelis, asalkan karunia itu untuk menyampaikan firman. Yang kedua, karunia memuji Tuhan, bermazmur. Ini orang-orang yang secara khusus memang dipanggil secara khusus menjadi penyanyi rohani, choir, orang-orang yang punya kemampuan bernyanyi dari sejak kecil, sudah ada potensi, sudah ada bakat, tapi kalau masuk ke dalam pelayanan gereja menjadi karunia pelayanan tetap. Kemudian apalagi karunia pelayanan tetap? Karunia untuk memperhatikan jemaat. Karena jemaat membutuhkan perhatian antar jemaat. Tidak hanya pejabat gereja, tidak hanya majelis, ada orang-orang khusus dalam pelayanan-pelayanan internal yang perlu diperhatikan, entah sakit, entah kelemahan keuangan, entah kesusahan hidup, mereka perlu adanya sebuah perhatian, karunia perhatian. Tidak semua orang punya itu, tapi dibutuhkan tetap di dalam gereja. Nah, itu karunia-karunia tetap. Yang kedua adalah karunia-karunia yang sifatnya temporer. Temporer. Apa itu temporer? Itu sementara saja ada. Ya, dia temporer. Sementara saja ada. Kalau karunia bermain musik, itu karunia tetap. Karena akan ada orang yang terus-menerus dari generasi ke generasi di dalam gereja itu secara organisasi akan memanggil orang-orang yang secara khusus memiliki karunia musik, karunia memuji Tuhan. Tapi adakah karunia temporer? Ada. Bagian-bagian ini memang sangat sensitif karena ini karunia-karunia yang sifatnya khusus untuk momen-momen tertentu. Misalnya saja, kalau ada orang yang sakit, ada orang yang perlu dikunjungi, lalu kemudian Tuhan mengaruniakan kuasa, mengaruniakan kekuatan kepada orang-orang yang melayani orang sakit, lalu diberikan karunia kesembuhan. Temporer, artinya dia bisa nggak dapat lagi nanti pada periode pelayanan berikutnya. Nah, ini menjadi kaitannya dengan pelayanan yang sifatnya diakonia, pelayanan yang sifatnya internal, pelayanan yang sifatnya pada saat itu dibutuhkan. Misalnya karunia membangun gereja supaya arsitekturnya bagus. Maka ada orang-orang tertentu yang diberikan kepekaan. Oh, jemaat di sini memerlukan bangunan tempat ibadah yang baik, diatur sedemikian rupa. Setelah selesai sudah, tidak ada lagi itu. Dan tidak mungkin tiap jam, tiap bulan, tiap tahun, tiap generasi diubah terus gedung gerejanya. Tidak mungkin. Yang ada hanya pemeliharaan. Tetapi untuk di awal dia punya kepekaan. Ini kita punya gereja, punya satu sikap, berapa banyak jumlah jemaat yang harus ditampung. Misalnya, dia punya kepekaan dari dasar apa yang terlihat di dalam populasi penduduk sekitar dan sebagainya. Dia bilang, ini gereja mesti dibangun untuk 5.000 seat. 5.000 tempat duduk. Bagaimana? Dari yang paling depan sampai yang paling belakang, dari yang paling kanan sampai yang paling kiri, semuanya ketika dengar firman, ketika memuji Tuhan, ketika menyampaikan doa, itu semuanya bisa nyaman, aman, tenang. Dia punya kepekaan itu karunia di dalam membangun gedung gereja secara kapasitas. Setelah itu selesai, tidak lagi berulang, kecuali nanti dibangun lagi yang lain. Tapi belum tentu juga ada pendeta atau ada orang yang terus begitu, belum tentu. Ini bukan bicara soal arsitektur, bukan bicara soal teknis sipil, bukan. Orang teknis sipil maupun arsitektur belum tentu punya kapasitas kepekaan seperti itu, belum tentu. Yang ketiga adalah karunia insidentil. Ini istilah-istilah yang saya temukan dan belum pernah ada buku yang menuliskan tentang hal ini. Karunia insidentil. Apa itu karunia insidentil? Ini berkaitan dengan pelayanan marturia, penginjilan. Jadi kalau ada orang-orang yang di pedalaman atau orang-orang yang belum pernah dengar Injil lalu kita memberitakan Injil. Karunia apa yang dibutuhkan dalam memberitakan Injil? Saya kan memberitakan Injil dan di sana ada orang sakit, ada orang yang kerasukan setan, ada orang yang
butuh sesuatu dan saya tidak punya itu. Saya bukan dokter, saya bukan perawat, saya orang biasa, orang kampung yang dipanggil Tuhan, diutus menjadi misionari di satu tempat, menjalankan misi Tuhan, mewakili gereja Tuhan. Begitu masuk sana, ada yang kesakitan. Apa yang saya lakukan? Apa saya diamkan? Apakah saya biarkan? Tentu tidak. Maka setelah kita penginjilan, ada orang itu, jika Tuhan mau, pada momen itu ada karunia kesembuhan, ada karunia pengusiran setan. Tapi itu tidak berulang di tempat lain. Misalnya saya penginjilan di tempat lain, ternyata Tuhan tidak karuniakan itu, ya tidak menjadi masalah. Karena itu insidentil berkaitan dengan pelayanan penginjilan, marturia, kesaksian. Jadi saya bagikan 3 hal ini menjadi hal yang perlu di dalam pelayanan, yaitu karunia-karunia untuk pelayanan. Yang tetap, yang temporer, dan yang insidentil. Nah, 3 ini belum ditemukan, belum ada di tulisan buku-buku teologi yang kalian mungkin sudah pelajari di dalam mata kuliah eklesiologi. Bagaimana bisa menemukan itu? Ya tentu kita lihat dari pengalaman, pengetahuan, pengertian. Sebenarnya sudah ada di sana, hanya tinggal pembagiannya saja yang dapat menjadi sistematis. Dengan demikian, apa hubungannya mengenal gereja yang sejati dan karunia pelayanan? Karena yang melahirkan gereja adalah Roh Kudus. Yang menghidupkan gereja itu secara organisasi dan organisme adalah Roh Kudus. Yang memberi pertumbuhan supaya makin kenal Kristus, supaya semakin serupa dengan Kristus adalah Roh Kudus. Dan yang membawa orang-orang Kristen secara individu menghasilkan buah Roh Kudus adalah Roh Kudus. Maka ketika berkaitan dengan karunia pelayanan, selalu di sana ada pernyataan Roh Kudus untuk membangun gerejanya.